Shalom everyone, welcome to Bible Note Session. Setelah kita lihat dari Ester 3 bahwa arogansi manusia dapat memunculkan kepunahan suatu bangsa, kita akan lihat berikutnya bagaimana hikmat Allah dapat membuat kita walau dengan posisi tidak menjadi seperti dunia, namun menjadi sebuah cahaya kemuliaan Allah. Mari kita masuk dalam pembacaan kitab kita dalam Ester 4. Ester 4 dengan judul perikop Mordekai meminta bantuan Ester. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hattah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hattah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hattah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hattah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Yang terjadi adalah saat ini Mordekai baik dengan perspektif yang pertama, bahwa arogansinya memunculkan kemungkinan pemunahan bangsa Yahudi, atau mungkin perspektif yang kedua,
Mordekai memilih untuk tidak menyerahkan dirinya dengan berlutut dan bersujud sebagai tanda kepada Haman yang adalah musuh Allah, musuh bangsa Yahudi. Bagaimanapun perspektifnya, kita lihat pada kali ini Mordekai justru melakukan sebuah tindakan perkabungan, ratapan, lamentation, bahwa yang dilakukan adalah memakai kain kabung dan abu, menunjukkan bahwa dia meminta pertolongan kepada Allah. Yang terpenting adalah setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun kasih karunia Allah akan tetap dilimpahkan kepada kita yang percaya. Yang terjadi adalah Mordekai saat meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memberikannya hikmat. Kasih karunia Allah menurunkan hikmat kepada Mordekai untuk meminta tolong kepada Esther. Dan yang terjadi adalah saat Esther menerima, Esther yang arti katanya adalah bintang, memunculkan sebuah cahaya yang berbeda. Saat Esther memiliki posisi, Esther melakukan tindakan yang berbeda seperti yang dunia lakukan dengan arogansinya untuk mementingkan kepentingan sendiri. Yang Esther lakukan adalah mengorbankan dirinya untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya, bangsa Yahudi. Yang terjadi adalah meskipun Esther takut, Esther berserah berharap kepada Tuhan agar Tuhan memimpin langkahnya. Meskipun ia tahu ancamannya adalah kematian, Esther percaya kepada Tuhan. Dan dengan dia mengetahui tanggung jawab atas posisinya, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Esther. Dan kita akan lihat kemenangan peperangan rohani terjadi di tempat ini. Bagi kita, biarlah kita terus meminta, agar kita terus minta Tuhan memimpin jalan kita. Agar Tuhan menghendaki setiap perbuatan kita, dan perbuatan kita hanyalah perbuatan yang menghendaki Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami, dan masa depan kami, dimanapun posisi kami berada, baik pada saat kami ada di atas, memiliki kekuatan, atau mungkin kami di bawah, saat kami ditindas, atau mungkin saat kami ada di dalam posisi yang melukai hati-Mu. Kami berdoa, biar kiranya kami siap mengambil tanggung jawab atas setiap tempat yang kami duduki. Dan biar kiranya Tuhan, kami yakin kasih karunia-Mu ada atas kami, memberikan kami hikmat, agar kami melangkah hanya ke dalam jalan dan ketetapan yang Tuhan hendaki. Biar kiranya kami terus melekat dengan Engkau. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang cukup sulit seperti misalnya, apakah Mordekai mengancam Esther pada saat ini? Atau apakah Tuhan sesungguhnya akan menolong kita saat kita berpuasa? I'm so excited to hear to your answers and comments, or maybe other questions. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.